Sehat Bu? Kita mulai Bu ya. Walaupun anggotanya masih belum cukup, tinggal 2 orang lagi Bu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan berkumpul dalam rangka pertemuan kelompok. Alhamdulillah yang rutin kita laksanakan setiap bulan. Selawat dan salam tetap tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya terima kasih Bu Eni selaku ketua kelompok kita yang juga penyedia lokasi kita berkumpul pada hari ini. Terima kasih Bu. Selanjutnya ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya, waktunya. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan dapat diridai oleh Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit ingin saya mengulas sebelum kita memasuki materi kita pada siang hari ini Bu. Ada yang masih ingat enggak apa materi kita pada bulan yang lalu? Apa yang kita bahas? Memahami lansia, ya mantap. Ya, meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan lansia. Terima kasih Bu. Kita pada hari ini yaitu membahas tentang apa itu lansia. Menurut WHO atau organisasi dunia atau organisasi kesehatan dunia, batasan terhadap lansia, batasan terhadap lanjut usia ada 4 golongan, yaitu golongan pertama usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Itu golongan pertama. Oke, golongan kedua yaitu golongan lanjut usia, yaitu berumur pada 60 sampai 74 tahun. Golongan ketiga lanjut usia tua, yaitu berumur pada kisaran umur 75 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua di umurnya, yaitu di atas 90 tahun. Ini menurut WHO. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1, Ibu Ros tolong bacakan Bu. Ada 3 ayat. Ya. Terima kasih Bu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 yaitu Pasal 1 ayat 2, lanjut usia adalah orang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH, ya. Yang kategori lansia pada PKH itu pada umur, kalau di sini menurut Undang-Undang Nomor 13. Selanjutnya ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Intinya masih mampu bekerja, masih bisa menghasilkan. Hidupnya tidak ketergantungan kepada anaknya atau orang lain. Pada pasal ayat 4, lanjut usia tidak potensial, hanya yang tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada orang lain. Seringkali kita lihat, bisa jadi orang tua kita, tetangga kita, kan ada kita lihat tuh, dia bekerja tidak lagi, jadi hidupnya
tenaga udah kurang, hidupnya tergantung kepada kita. Paham Bu? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Menurut Fiqh 2, mengapa kita harus peduli terhadap lansia? Pertama, amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan lansia memiliki hak yang sama seperti kita, Bu. Yang kedua, jumlah lansia yang terlantar terus meningkat. Jumlahnya terus meningkat, Bu. Jadi kalau kita masih tetap tak peduli, dan kesimpulannya lansia ini, Bu, siklusnya kita nunggu antrian aja. Kemarin kita bayi, anak-anak, dewasa, orang tua, tuh lansia, nunggu antrian. Kalau kita abaikan, anak kita akan mencontoh apa yang kita minimal nih, Bu. Kalau kita misalnya ada orang tua kita di rumah, kita abaikan aja, kita tidak urusi, anak kita tentu akan mencontoh apa yang kita perlakukan. Insya Allah kita akan menerima ganjaran yang sama seperti apa yang lansia di rumah kita rasakan. Oke? Menurut Kemensos tahun 2015, dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar itu. Dari 16 juta lansia, 2,8 juta yang terlantar. Dan ada 4,6 juta lansia lagi yang potensial terlantar, yang akan terlantar, ceritanya seperti itu, Bu. Jadi kesimpulannya, kalau kita masih tidak peduli pada lansia, mungkin angka ini akan bertambah. Tapi kalau kita peduli, minimal kita mengurangi 1 dari angka ini, Bu. Oke? Lanjut. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Selanjutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Bayangkan itu, Bu. Kalau yang terlantar itu tadi orang tua kita, dan insya Allah bisa jadi itu akan terjadi kepada kita. Selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Semoga ini bukan pada keluarga kita, Bu, ya. Apalagi kita sudah mengenali apa pengertian lansia. Selanjutnya, lansia adalah potret kita yang akan datang. Seperti yang saya bilang tadi, nunggu waktunya aja, Bu. Insya Allah, kalau umur panjang, kita akan mengalami hal yang sama. Panti lansia atau panti jompo terbatas. Panti jompo itu terbatas untuk menampung lansia. Kesimpulannya, kalau kita tidak peduli pada lansia, maka makin banyak lagi lansia yang akan terlantar. Baiklah Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak, Bu? Cukup? Oke. Jadi kesimpulannya, pengertian lansia itu menurut WHO yaitu lansia usia pertengahan, yaitu umurnya 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia umurnya 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua umurnya yaitu 75 sampai 90 tahun. Lanjut lagi, lansia sangat tua umurnya yaitu di atas 70 tahun. Besar harapan saya, semoga marilah kita sama-sama peduli terhadap lansia. Karena itu adalah bagian dari, tidak usah orang tua kita tuh agak jauh lah orang tua kita. Kesimpulannya itulah diri kita nantinya.
Kalau kita juga tidak peduli kepada lansia, siapa lagi, Bu? Minimal kita mengurangi satu dari angka ini tadi. Oke? Cukup ya, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.